ayat 25 sampai 26. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Nah, aku baca ini buat teman. Ini tentang doa juga. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Karya akan baca versi King James-nya. King James version-nya. Dia tulisnya gini. And we stand praying, forgive if you have out against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Nah, kamu lagi akses sesuatu nih sama akses sesuatu apa? Kamu lagi minta sesuatu nih terjadi atas hidup kamu, terjadi atas keluarga kamu berdoa. Tetapi kamu nggak punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Dia bilang tuh di situ, ampunilah dahulu. Nah, kalau teman-teman pernah dengar perumpamaan tentang yang ketika ada seseorang yang datang memberi persembahan tuh ke bait Allah, terus habis itu ada dia bilang, Tuhan bilang gini, Tuhan apa siapa yang bilang gini, letakkanlah persembahanmu itu dan sebelum kamu memberi persembahan kembalilah dulu dan ampunilah orang saudaramu yang menyakiti kamu, baru kamu kembali dan memberi persembahan. Sama juga di sini, dia bilang ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam dirimu. Nah, tema kita malam ini itu keren banget. Pray until something happen. Tapi ada satu pertanyaan. Who are you? Siapa kamu? Siapa kamu yang mau minta sesuatu itu terjadi? Kalau kamu merasa kamu orang yang berdosa, kamu akan malu datang minta sesuatu terjadi kepada Tuhan. Tapi kalau kamu tahu kamu orang berdosa, tapi kamu anak, dan kamu mau datang sama Tuhan, sesuatu akan terjadi atas hidup kamu. Kamu bisa berdoa, tapi jangan push Tuhan. Push ya temanya ya. Kamu berdoa dengan sungguh, tapi jangan paksa Tuhan. Ada orang berdoa yang paksa Tuhan sesuatu terjadi atas hidupnya, tapi dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada yang berdoa yang minta sesuatu terjadi atas hidupnya, tapi dia tidak mau bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Justru jangan seperti itu. Teman-teman, tangkap ini dengan dewasa. Jangan jadi orang-orang yang berdoa pengen jadi mujizat terus. Kalau mau ditanya, kapan sih kamu berdoa hanya bilang thank you Tuhan, thank you Tuhan, thank you Tuhan, tanpa kamu minta? Pernah nggak kita doa seperti itu? Ya teman-teman boleh jawab sendiri ya di rumah. Pernah nggak kamu berdoa tuh cuma bilang, Tuhan baik banget, Tuhan keren banget, Tuhan luar biasa, tanpa kamu minta gitu loh, Tuhan aku ini, cuman bangun hubungan. Pernah nggak kalian datang berdoa, cuman cerita banyak hal tentang kehidupan kamu? Yang Karyo bilang tadi di awal, Kristen berbicara tentang sebuah hubungan. Artinya apa? Kita bangun hubungan dengan yang baik dengan Tuhan. Masalah kamu tuh gampang di mata Tuhan, benar gak sih? Tapi kenapa masalah kamu gak pernah selesai? Karena kamu gak pernah bilang sama Tuhan untuk selesaikan itu. Why kamu gak pernah bilang? Karena kamu gak pernah berdoa. Kamu cuma pusingin apa yang kamu mau, apa yang kamu ingini. Padahal firman Tuhan bilang, kalau kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, apa saja yang kamu inginkan, bukan kamu butuhkan loh, dia bilang, apa saja yang kamu inginkan, akan Tuhan kasih. Asalkan kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena mau kasih note gini, bersyukur untuk doa yang tidak dijawab. Bersyukur untuk doa yang tidak dijawab. Kenapa? Karena di luar sana ada banyak orang yang berdoa agar kamu mati. Kalau Tuhan jawab semua doa, Rina nggak akan WL hari ini. Atau siapa tuh yang belakang main gitar, dia nggak akan bisa WL.
bisa main gitar hari ini. Kenapa dia udah mati? Bahkan kita semua, kalau Tuhan jawab semua doa kita nggak bisa zoom hari ini. Kenapa kita semua mati? Karena di luar sana ada yang tiba-tiba mulutnya bilang gini, pas Rina lewat gitu loh, gue benci banget sama Rina, mati aja lu Rina. Terus Tuhan dari sorga jawab, matilah Rina, terjadilah kehendakku. Akhirnya Rina mati. Atau ada yang doa gitu kan, DPP ya sekarang ya, gini ibadahnya Zoom, kapan sih di offline biar bisa ketemu? DPP nggak pernah kebijakan nih gini. Contoh, mati aja tuh DPP, tiba-tiba mati semua. Kenapa? Terjadilah sesuai doamu. Jadi bersyukur guys. Bersyukur guys. Oh, betul. Bersyukur guys untuk doa yang tidak dijawab. Kenapa? Karena Tuhan tahu mana doa yang benar, mana doa yang enggak gitu loh. Kalau enggak kita semua mati. Jadi bersyukur aja kenapa doa tuh kadang nggak dijawab, kadang nggak dikabulin gitu pada waktunya. Aku mau bilang gini, kalau seandainya doamu tidak dijawab, perhatikan baik-baik. Bukan berarti telinga Tuhan itu tidak bisa mendengar atau tangan Tuhan itu kurang panjang untuk menolong. Tetapi Tuhan lagi mau sesuatu terjadi atas hidup kamu. Mungkin kamu akan dewasa di situ. Kedua, kalau doamu lama dikabulin atau menunggu proses yang lama, berarti Tuhan lagi mau membuat kamu murni, percaya dan lebih lagi kepada Tuhan. Kalau memang doamu tidak dijawab, berarti bukan satu hal yang baik untuk kamu. Karena menurut kita terbaik, tapi menurut Tuhan ada jauh lebih baik buat kita. Nah, ada banyak doa yang aku doain. Tapi aku mau share dua. Tahun 2011 Karyo menghadapi masalah yang luar biasa dalam keluarga. Waktu itu mama papa Karyo akan divorce gitu, akan bercerai. Tapi puji Tuhan sampai papanya Karyo meninggal mereka bercerai. Dan kemudian Karyo doa tuh, Karyo berharap sekali Karyo akan nyanyi satu lagu dengan mama, dengan papa, dengan kakak-kakaknya Karyo satu lagu. Actually mereka semua bisa main musik guys. Waktu itu Karyo cuma bisa nyanyi doang. Jadi cita-cita jadi kalau mau ditanya di gereja ngapain ya pasti WL ya, nggak pernah pegang alat musik. Meskipun sekarang udah tahu main musik tapi nggak seperti pasti mereka. Karyo rindu banget tuh di gereja tuh nyanyi. Kalau teman-teman tahu lagunya gini, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Nah kayak gitu lah. Tapi ternyata papanya Karyo meninggal. Karyo waktu itu tanya gini, Pak, kan aku udah doa ya dari dulu, kok Papa panggil sih papi aku gitu pulang? Kan aku mimpi aku kayak gitu. Ya itu yang terbaik buat aku sih, tapi mungkin ini terbaik buat Papa gitu, dari Papa buat aku. Itu salah satu doa yang Tuhan tidak jawab. Dan itu Karyo sangat bersyukur sekali. Tidak apa-apa Tuhan tidak jawab, tapi ada satu hal yang Tuhan ajarkan di situ. Panjang kalau cerita. Tapi ada dua hal yang Karyo doain dari 2018. Pertama, Karyo doa, Karyo akan ikut pertemuan youth leader MUN kalau teman-teman tahu ya, Asian United Model, itu pertemuan pemimpin-pemimpin muda seluruh dunia. Karyo mendaftar tahun 2017 waktu itu untuk 2018 guys. Tapi kalian tahu waktu itu Karyo mau ambil jalur khusus. Jadi waktu itu yang mendaftar 12.600 orang. Dan Karyo sampai di top 50. Di top 50 Karyo bilang ini, Tuhan sekarang Tuhan bilang deh, kalau ini yang terbaik buat aku masuk. Tapi kalau enggak. Tapi waktu itu aku enggak dapat jawaban dengan damai sejahtera. Akhirnya Karyo stop 50 dan tidak mengajukan tugas-tugasnya. Akhirnya tidak masuk. Akhirnya 2019 Karyo mulai doa. 2018 Karyo mulai doa. Tuhan, aku mau kuliah di luar negeri. Kemudian, tapi aku mau ikut youth leader dulu. Gitu. 2018 Karyo nggak lolos yang luar negeri. Nggak apa-apa, berarti bukan waktunya. Pas 2018 September, akhirnya Karyo doa, Tuhan aku mau, waktu itu 3 nih, sorry. Tuhan